Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah mempelajari beberapa tahapan-tahapan bisnis yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas konsep dasar manajemen dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks syariah. Kita mulai dari pembahasan manajemen secara umum atau manajemen yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan konvensional. Secara umum dari berbagai sumber referensi, manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita manajemen syariah. Manajemen syariah adalah pendekatan manajemen yang menggambarkan prinsip bisnis modern dengan nilai spiritual dan etika Islam, menghasilkan organisasi yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan moral tentunya. Ada beberapa prinsip manajemen syariah yang dimaksud tadi. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran bagi seorang manajer merupakan hal yang prinsipil yang harus ditegakkan sehingga semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian prinsip yang kedua adalah komunikatif atau tabligh, menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Melalui tahapan ini dalam penjelasan Al-Quran, maka seorang pemimpin, seorang yang bekerja dalam lingkungan yang penuh dengan sumber daya, maka harus berusaha untuk menjadi manusia yang tabligh atau komunikatif dengan beberapa orang atau karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah prinsip dalam manajemen syariah adalah prinsip pertanggungjawaban atau amanah. Seorang manajer dalam menjalankan tugasnya harus mengemban amanah dan pertanggungjawaban. Hal ini jelas di dalam firman Allah dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Atau dalam istilah bahasa ya, teori-teori umumnya adalah the right man in the right place. Artinya seorang yang punya keahlian ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang keempat merupakan prinsip yang ada di dalam manajemen syariah adalah bagaimana seorang pemimpin, seorang manajer harus mampu menggunakan kecerdasan dan pemikirannya dengan baik, atau yang dikenal dalam ajaran Rasulullah SAW adalah sifat fatonah, kecerdasan. Ini seirama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadakkaru ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pikiran. Maksud daripada ayat ini adalah bagaimana pentingnya sebuah pemikiran, kebijaksanaan, dan kecerdasan dalam mengemban sebuah tugas atau memanage, mengatur sebuah tanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan yang cukup kentara dalam manajemen syariah dan manajemen secara umum. Perbedaan antara manajemen syariah dan konvensional atau manajemen umum terletak pada dasar filosofi, tujuan, dan praktik yang mendasarinya. Manajemen syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman, etika, dan nilai sosial. Sementara manajemen konvensional lebih fokus pada efisiensi dan profitabilitas.